Tema homili saya pagi ini tentang marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema ini saya ambil dari kata-kata para gembala. Begitu mereka mendengar kabar sukacita yang disampaikan oleh seorang malaikat Tuhan, bahwa hari ini, waktu itu dikatakan begitu, telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kata-kata ini kemudian juga dipakai sebagai tema Natal Nasional 2024. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernah ke Betlehem? Pasti banyak yang pernah ke sana. Betlehem yang sekarang merupakan sebuah kota kecil di Palestina yang sekarang diduduki oleh Israel. Sehingga sekarang tempat ini sebagai tempat kelahiran Yesus karena merupakan daerah konflik. Mereka tidak bisa merayakan kelahiran Yesus secara meriah dalam beberapa tahun terakhir ini. Bisa juga hari ini mereka pun tidak bisa merayakannya dengan bebas dan meriah. Beda dengan Betlehem dahulu. Betlehem di masa Yesus lahir. Ketika itu, para gembala dikatakan dalam Injil hari ini cepat-cepat pergi ke Betlehem. Dan di sana mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Apa yang dilihat oleh para gembala sama persis seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepada mereka sebelum mereka berangkat ke Betlehem. Dikatakan di ayat sebelumnya, Lukas bab 2 ayat 12. Teks ini dibacakan tadi malam. Ayat 12 dikatakan begini oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa artinya ini? Seorang bayi yang di ayat sebelumnya dikatakan seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, dibungkus dengan kain lampin dan kemudian diletakkan, dibaringkan di palungan, tempat makan hewan piaraan. Ada di antara Bapak Ibu, anak-anak
yang dilahirkan di kandang, lantas dibaringkan di palungan, atau di tempat itu di mana hewan itu makan. Ada? Pasti tidak ada. Ibu-ibu sebelum melahirkan sudah pesan di rumah sakit mana akan melahirkan. Bahkan kalau bisa pesan tanggalnya, tanggal sekian saya mau melahirkan, sesar saja supaya tanggalnya cantik. Yesus enggak seperti itu. Kelahiran Yesus sangat tidak lazim. Bahkan di antara kita saja tidak ada yang lahir di kandang dan dibaringkan di situ. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu saudara-saudari, sejatinya cara Yesus lahir, cara Yesus datang ke dunia ini sangat sederhana. Bahkan terbilang begitu hina. Lantas apa yang mau Yesus sampaikan dengan kelahirannya yang sedemikian sederhana? Bahkan begitu hina. Karena tak seorang pun di antara kita yang lahir dan diperlakukan seperti itu. Saya mencoba merenungkannya. Dan pesan yang saya dapat adalah ini. Bahwa kelahiran Yesus mau menyampaikan sebuah pesan tentang hidup sederhana. Pesan tentang kesederhanaan. Dan pesan ini selalu relevan dan sangat relevan di dunia yang ditandai dengan konsumerisme, kemewahan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, dalam suasana Natal yang juga biasanya ditandai dengan dekorasi kandang Natal, kandang Natal yang sederhana. Bukan kandang Natal yang mewah. Itu yang selalu dihadirkan untuk membantu umat merefleksikan apa arti kelahiran Yesus dengan cara yang begitu sederhana. Dekorasi kandang Natal dan palungan boleh indah, tapi tidak harus mewah. Karena pesan yang mau disampaikan ialah membantu umat yang merayakan Natal melihat sosok Yesus yang memilih sederhana. Allah bekerja dalam diri Yusuf dan Maria untuk melahirkan Yesus bukan di tempat yang mewah, tetapi
di tempat yang amat sederhana. Bahkan kalau kita lihat dari sudut pandang kita sekarang, cara itu begitu hina. Tapi dengan cara itulah sebenarnya Yesus mau mengangkat martabat manusia menjadi sedemikian tinggi. Mulai dari bawah. Mulai dari kesederhanaan hidup. Maka menjadi sederhana bisa menjadi sebuah gaya hidup. Bisa menjadi pilihan hidup. Artinya kesederhanaan itu dihidupi, dihayati bukan karena terpaksa yang secara ekonomi mungkin enggak mampu, bukan itu. Tetapi kesederhanaan itu menjadi gaya hidup dipilih karena memiliki nilai yang luhur. Bahwa dalam kesederhanaan orang bisa mengalami kegembiraan, sukacita, damai, bahkan bisa merasakan Tuhan hadir di situ. Dalam kesederhanaan saya justru merasa dekat dengan Yesus. Karena ia sendiri mau turun ke dunia, lahir dengan cara dan sarana yang amat sederhana. Maka seorang kudus Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus, ketika menulis sebuah buku kisah satu jiwa, di sana dia menulis satu kalimat pendek. Tapi kalimat itu bagi saya menyentuh. Dia menulis begini, semakin seseorang itu dekat dengan Tuhan, semakin sederhanalah ia. Sekali lagi dia menulis, semakin dekat seseorang itu dengan Tuhan, semakin sederhanalah ia. Kalimat ini sangat relevan dan membantu kita untuk merefleksikan tentang kesederhanaan Natal. Kesederhanaan kelahiran Yesus. Waktu itu yang pesannya mesti kita tangkap saat ini. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudari melihat kesederhanaan, mengalami kesederhanaan, atau memilih kesederhanaan, dan di situ merasa happy, merasa tenang, merasa gembira, merasa sukacita, merasakan damai, merasakan kedekatan dengan Tuhan. Disitulah ada Bethlehem baru. Untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan. Untuk menjumpai Tuhan Yesus yang lahir dengan cara sederhana. Tidak harus pergi ke Bethlehem di Palestina. Tidak harus. Tapi kalau Bapak Ibu punya uang, mau ke sana, monggo silakan.
Tapi Bethlehem baru mesti kita temukan dalam hidup kita sehari-hari. Semakin kita bisa happy, bahagia, ada sukacita, ada kedamaian, ada kedekatan dengan Tuhan. Disitulah kita menemukan Bethlehem baru. Semoga lewat refleksi pagi ini, lewat perayaan Natal pagi ini, dan juga dalam keseharian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bisa menemukan kedekatan hati dengan Yesus dan mengalami Bethlehem baru dan selalu baru. Amin.